Nuaiman menjual temannya. Suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq mengajak dua sahabatnya, Nuaiman dan Suwaibit bin Harmalah, untuk berdagang ke Syam. Syam pada masa itu merupakan daerah yang maju dan menjadi pusat perdagangan. Dalam perjalanan, Suwaibit mendapat tugas untuk menjaga persediaan makanan rombongan. Menjelang siang, rasa lapar mulai melanda, terutama bagi Nuaiman. Ia pun menghampiri Suwaibit dan meminta sepotong roti. Namun, karena telah diamanahi untuk menjaga makanan, Suwaibit menolak permintaan tersebut. Mendengar penolakan itu, Nuaiman menyipitkan matanya sambil tersenyum penuh arti. "Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku berbuat ulah," katanya dengan nada menggoda. Merasa tidak terima dengan penolakan Suwaibit, Nuaiman mendapatkan ide jahilnya. Ia segera pergi ke pasar yang ramai dengan orang berlalu lalang, bau rempah-rempah, dan teriakan para pedagang menawarkan dagangan mereka. Dengan langkah percaya diri, ia mendekati para pedagang budak dan mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. "Aku punya seorang budak yang ingin aku jual dengan harga murah. Tapi ada satu hal yang perlu kalian tahu, dia akan bersikeras mengaku sebagai orang merdeka." Orang-orang di pasar tertarik dengan penawaran itu. Mereka pun mengikuti Nuaiman untuk melihat budak yang dimaksud. Saat tiba di tempat rombongan, Nuaiman menunjuk ke arah Suwaibit yang sedang menjaga makanan. "Itulah budakku," katanya dengan ekspresi serius, meski hatinya ingin tertawa. Tanpa banyak ragu, orang-orang itu langsung membayar Nuaiman dan menghampiri Suwaibit untuk membawanya. Tentu saja, Suwaibit terkejut dan dengan lantang membantah, "Hei, aku bukan budak. Aku orang merdeka." Namun, karena sebelumnya Nuaiman sudah memperingatkan para pembeli bahwa budaknya akan mengaku sebagai orang merdeka, mereka mengira Suwaibit hanya sedang berkelit. Salah satu pembeli menepuk bahu Suwaibit dan berkata, "Kami sudah tahu tipuanmu. Sudah, ikut saja sebelum harga naik." Suwaibit berusaha menginjak kaki salah satu pembeli, tapi orang itu malah tertawa, menganggapnya sebagai budak yang keras kepala. "Demi Allah, aku benar-benar bukan budak," teriak Suwaibit, tapi para pembeli hanya saling mengangguk dan berkata, "Sudah kuduga, dia pasti akan mengatakan itu." Saat ia diarak menuju rumah pembeli, Suwaibit mulai membayangkan hidupnya sebagai budak. "Apakah aku harus bekerja seumur hidup hanya karena sepotong roti?" pikirnya. Tak lama setelah kejadian itu, Abu Bakar kembali dan mendapati Suwaibit sudah tidak ada. Ia pun bertanya kepada Nuaiman, yang dengan santai menjawab, "Aku sudah menjualnya, wahai Abu Bakar." Mendengar itu, Abu Bakar memijat keningnya, setengah bingung, setengah menahan tawa. Nuaiman lalu menceritakan semuanya dengan jujur, membuat Abu Bakar harus segera menebus kembali Suwaibit dari orang-orang yang membelinya. Saat Suwaibit hampir memasuki rumah pembeli, suara Abu Bakar menggema dari kejauhan, "Berhenti! Itu bukan budak, aku akan menebusnya." Pembeli yang kebingungan akhirnya menerima tebusan dari Abu Bakar, sementara Suwaibit melotot tajam ke arah Nuaiman yang berdiri tak jauh dari situ. Ketika kisah ini sampai kepada Rasulullah, beliau tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Para sahabat yang mendengar pun ikut tertawa, karena memang Nuaiman terkenal sebagai seorang yang humoris dan gemar mengerjai teman-temannya. Sementara itu, Suwaibit menatap Nuaiman dengan wajah masam. "Aku akan ingat ini seumur hidupku," katanya kesal, sementara Nuaiman hanya terkekeh santai. Rasulullah tersenyum dan berkata kepada Suwaibit, "Setidaknya, kau sekarang tahu harga dirimu di pasar." Beliau pun menoleh ke Nuaiman, "Dan kau, kapan terakhir kali kau tidak membuat ulah?" Nuaiman hanya terkekeh. Abu Bakar menatap Nuaiman tajam, sementara Nuaiman melirik ke kiri dan kanan, mencari celah untuk kabur. "Jangan lari, Nuaiman," kata Abu Bakar.
Nuaiman hanya terkekeh. Aku? Lari? Mana mungkin, wahai Abu Bakar? Rasulullah masih tersenyum lebar. Nuaiman tetaplah Nuaiman, kata beliau sambil menggeleng, membuat para sahabat tertawa lebih keras.